Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Albar. Nah, jadi nama saya Muhammad Albar, biasa dipanggil Aang. Nah, jadi kalau misalkan di dunia kerelawanan, khususnya di MRI atau di kehidupan sehari-hari, biasanya lebih banyak kenal Aang karena memang biasa nama panggilan dari kecil, kira-kira begitu. Nah, kalau sekarang kurang lebih usianya 26 tahun, ya sudah berkeluarga, anak satu alhamdulillah. Waktu itu ada open recruitment relawan dari aksi cepat tanggap. Nah, jadi waktu itu kira-kira 2013 atau nggak salah saya, atau 2000 berapa ya? 2013 dan 2013 akhirnya ada tuh pelatihan untuk dan apa namanya siapa yang siap jadi relawan untuk diterjunkan ke lapangan dunia bencana gitu kira-kira. Nah, akhirnya waktu itu adalah salah satu pembina kita di remaja masjid mengajak kita nih untuk hadir, untuk gabung. Nah, pembina kita ini memang selalu memotivasi untuk dalam hal-hal kebaikan. Nah, setelah itu, oh iya, akhirnya daftar. Ternyata waktu itu ceritanya kita itu di pertama itu terlambat ya. Udah naik mobil, karena semangat nih, kalau nggak salah waktu itu 8 orang kalau nggak salah. Naik mobilnya kebetulan Matic. Ya, saya masih ingat banget ceritanya. Terus mobilnya mogok di tengah jalan, Mbak Kenny. Mogok, kita itu sampai gimana kita mau naik apaan nih ke sana gitu kan. Sampai akhirnya mobil itu diderek pas banget di Fatmawati sini. Akhirnya mobil itu kita bingung nih mau naik apa. Akhirnya salah satu ada yang nolongin kita, dianterin lah kita waktu itu kalau nggak salah open recruitnya di daerah Cibubur, di tempat Buperta Cibubur, pelatihan Cibubur. Nah, akhirnya kita datang ke sana dan kita terlambat. Waktu itu ngelihat baju putih dengan logo tulisan ACT, Let's Egg Indonesia gitu kira-kira. Itu rasanya pengen banget punya baju itu. Karena kita datangnya terlambat, jadi memang ada beberapa pelatihan yang kita nggak bisa ikutin gitu. Nah, akhirnya kita datang, sampai bahkan bajunya juga kita nggak dapet tuh. Dia juga tuh satu tim dari kelompok Kabupaten Tangerang. Kita kan waktu itu digabung dalam daerah Kabupaten Tangerang. Nah, bajunya nggak dapet. Terus kita pelatihannya udah hampir mau selesai karena kendala. Tapi insya Allah karena memang niat kita semuanya tulus untuk mencoba memberikan memberikan kontribusi yang lingkupnya jauh lebih besar, akhirnya ya udah kita terima gitu. Dan akhirnya waktu itu selesailah kita pelatihan di Cibubur. Nah, akhirnya waktu itu di situ paham nih kita, oh ternyata dunia relawan tuh nggak cuma sekedar di sini. Nah, ternyata di situ banyak pelajaran yang memang yang saya sendiri alami gitu. Akhirnya saya gabung, dan di situ semua ternyata ketika kita gabung menjadi seorang relawan itu nggak cuma sekedar melakukan penggalangan dana, enggak. Masih banyak. Yang pertama, kita waktu itu dilatih tentang gimana caranya kita menjadi seorang relawan untuk menjadi seorang rescuer gitu kira-kira. Karena memang waktu itu bidang yang saya ambil menjadi seorang rescue. Jadi memang waktu itu ada pelatihan water rescue saya ikutin. Terus saya ada pelatihan yang medis saya ikutin lagi. Fire rescue saya ikutin lagi. Jadi memang ternyata ketika kita diturunkan ke lapangan di MRI ini, di ACT ini, relawannya semua memang sudah dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi turun ke lapangan itu sudah siap dengan apa yang mereka kerjakan gitu kira-kira. Waktu itu saya pahamnya di situ. Jadi ketika kita turun ke lapangan, waktu itu saya masih belum, awalnya itu saya masih hanya sekedar masih melakukan ikut teman-teman rescue yang lain ya. Turun ke banjir daerah Tangerang, saya ikut hanya mendampingi. Jadi saya hanya sistem manajemen poskonya aja. Karena waktu itu juga kita dilatih nih. Ternyata di dunia kebencanaan itu ada manajemen posko, manajemen pendistribusian, manajemen lainnya gitu kan. Yang memang membuat satu struktur organisasi itu terlihat besar gitu. Memang MRI ini memang besar kan, besar banget gitu. Jadi ketika kita turun ke lapangan, semuanya sudah siap gitu. Oh, ini orang rescue, ini orang yang khusus posko, yang ini orang khusus pendistribusian, yang ini orang untuk medis. Nah, jadi memang semuanya sudah dengan posnya masing-masing. Jadi turun tuh nggak bingung kita, oh ya kita mau ngapain, nggak. Tapi bukan juga ketika kita rescue kita nggak bisa bantu yang lain, nggak. Ini kondisional aja, bisa kita libatkan, kita bisa bantu yang lain gitu. Kesempatan saya pertama kali saya terjun langsung ke lokasi bencana yang lingkupnya besar, longsor Banjarnegara tahun 2014 akhir Desember kalau nggak salah. Terus saya turun dan saya di situ belum menjadi
belum menjadi belum punya skill apa-apa lah. Maksudnya belum cukup menjadi skill rescue, nggak punya waktu itu. Saya hanya diamanahkan untuk menjadi seorang admin, admin posko. Jadi manajemen posko waktu itu yang sudah saya pelajari, saya coba tuangkan di bencana itu. Dan akhirnya gabunglah kita. Akhirnya kita belajar. Dari situ saya belajar. Saya ketemu sama teman-teman rescue, ngobrol. Ketemu sama teman-teman medis, saya ngobrol. Ketemu sama teman-teman distribusi, saya ngobrol. Ternyata memang indahnya jadi seorang relawan tuh gitu, Mbak Kenny. Mungkin kesempatan orang di luar sana ada kebahagiaan tersendiri yang di organisasi organisasi manapun yang dimana kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat di situ. Tapi memang kebahagiaan itu adanya di dunia kemanusiaan, tentu yang ada yang memiliki jiwa kerelawanan. Nah, ketika kita sudah terjun ke dunia kebencanaan, kita menjadi seorang relawan, kebahagiaan itu yang nggak pernah kita dapat dimanapun. Bahkan cerita yang nggak pernah, sampai saya senang banget cerita sama orang lain adalah saya bisa ke Aceh tapi jalur darat tuh gitu kira-kira. Jalur sampai Surabaya jalur darat juga. Jadi kan kalau dari Aceh otomatis kita lewat tuh dari Lampung dan lain-lain. Dan itu kesempatan yang sangat luar biasa kayak ini. Bisa muter Indonesia dengan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas yang memuliakan orang lain. Itulah hikmah menjadi seorang relawan. Karena belum tentu ketika kita hadir di satu tempat kita meninggalkan jejak yang baik. Tapi ketika kita menjadi seorang relawan, pasti kita meninggalkan kesan yang baik buat daerah tersebut. Bahkan Kenny, kebahagiaan yang sangat luar biasa yang saya rasakan pada saat saya menjadi seorang relawan adalah ketika kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, ketika kita memberikan bantuan tersebut kepada orang yang memang sangat-sangat membutuhkan, padahal bantuannya bukan dari kita loh. Kalau misalkan kita lihat ini ya, kalau misalkan kita lihat bantuannya itu kan dari ACT, tapi ketika kita ngasih bantuan itu, orang itu doanya buat kita. Nah, waktu itu ada nih ibu-ibu ya, dia ibu-ibu tua ya, terus dia udah sepuh juga, dia tinggal sendiri kayak nih. Bantuan sih nggak seberapa, tapi ketika kita ketuk pintunya, ibu itu melihat apa yang kita bawa, ibu itu menangis kayak nih, bayangin. Dan menangis ketika ibu itu menangis, terus ibu itu ngangkat tangan nih, terus ibu itu doa. Dan doanya itu buat siapa? Doanya buat orang yang bawa bantuan itu. Dan mendoakan semua karyawan-karyawan yang ada di lembaga tersebut juga, lembaga ACT. Dan ketika ibu itu ngangkat tangan, Ang aja nangis kayak nih. Kenapa? Ang yakin doa itu dijabah sama Allah. Karena ketika kita hadir terus dia tiba-tiba spontan mengangkatkan tangannya, dia doakan sehat atau segala macam, banyaklah doa yang dia keluarkan waktu itu. Dan itulah menjadi kekuatan-kekuatan kita, power kita, tenaga kita, stamina kita ketika kita menjadi seorang relawan dan kita hadir di tengah orang yang membutuhkan, khususnya pada saat di dunia kebencanaan. Apalagi pada saat sekarang ini kan posisi pandemi COVID dari awal Maret sampai sekarang. Bayangin relawan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya relawan-relawan yang ada di MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, nggak pernah berhenti aksi. Padahal kalau bisa dibilang orang aja takut keluar, tapi relawan takut itu hilang dengan apa? Ketika melihat orang menangis karena kelaparan. Coba kita relawan, kita duduk di rumah ngelihat di video ada ibu-ibu nangis, ada ibu-ibu meninggal karena mati karena kelaparan, terus kita diam aja? Nggak mungkin. Semua manusia kalau bisa dibilang nih, pasti hati nurani pasti ingin bergerak. Bergeraknya banyak melalui memberikan donasi. Yang nggak bisa berdonasi bisa memberikan kontribusi yang lain. Salah satunya relawan sudah memberikan yang terbaik, memberikan aksi-aksinya, memberikan jiwa raganya kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan pada saat pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu lah. Oh ya, buat teman-teman yang mau gabung di MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, teman-teman boleh langsung mendaftarkan dirinya di relawan.id. Nah, jadi teman-teman boleh mendaftarkan diri di situ, dan teman-teman yakinlah kalau misalkan teman-teman gabung menjadi seorang relawan, kita senantiasa akan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.